Selamat hari Minggu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk ibadah hari ini 4 Oktober 2020, kita akan beribadah dalam rangka tata ibadah Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Tema dalam ibadah hari ini adalah dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum ibadah kita mulai, kita menundukkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Saat teduh kita mulai. Sidang jemaat, marilah kita berdiri untuk memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan PKJ 8 bait 1. Bukalah gapura indah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, melalui karya Yesus anaknya yang tunggal, serta dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Marilah kita muji Tuhan dari PKJ 8 bait 3. Bukalah gapura indah. Saat aku menghadap-Mu, sucikanlah diriku, agar doa dan
dosa. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, diawali dengan mengaku dosa secara pribadi. Mari kita mengaku dosa secara pribadi. Kini selaku jemaat kita mengaku dosa melalui nyanyian Kidung Kelengkapan Jemaat dari nomor 76 bait 1 saja. Kasihanilah ya Tuhan dan ampunilah diriku, hapus pelanggaranku, karena rahmat-Mu yang besar. Sucikan, tahirkan aku ya Tuhan. Sucikan, tahirkan aku ya Tuhan. Tuhan bebaskan aku dari dosaku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Tuhan. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Demikian firman Tuhan Yesus dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka saya sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk kembali. Jemaat, marilah kita menyambut berita anugerah dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 96 bait 1. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang
petunjuk hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Amin. Saudara, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 124 bait yang pertama. Taburkan firman-Mu ya Tuhan. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan karena perintah-Mu sedang dilaksanakan oleh anak-anak-Mu, karena Engkau memerintahkan supaya Tuhan anak-anak-Mu merayakan perjamuan kudus sampai Engkau datang yang kedua kalinya, dan gereja-Mu Tuhan mendengar dan melakukannya. Untuk itu Tuhan, siapkan anak-anak-Mu dengan lebih dulu mereka mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kuduskan kami ya Bapa. Bersabda ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Saudara, kita buka firman Tuhan dari Mazmur 19. Saya akan bacakan seluruhnya. Ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan oleh yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang-orang yang kurang ajar. Jangan mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom. Tuhan berkati kita semua. Saudara-saudara, tema yang diberikan adalah dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Ayat yang menjadi penekanan dalam khotbah adalah ayat 8 dan 9, saya bacakan kembali. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua sebagai anak-anak Allah diharapkan bisa hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Ya, karena apa dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, saudara-saudara ya. Artinya tanpa cacat, tanpa celah, tanpa kekurangan, tidak ada kesalahan. Ya, karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Ya, jadi firman atau Taurat Tuhan itu sempurna. Ya. Oleh karena itu, setiap orang yang mau bergaul dengan firman Tuhan setiap hari, mau mengisi hati pikiran rohnya dengan firman Tuhan, hari lepas hari makin disempurnakan. Kita ini bukan orang yang sempurna, tapi firman akan menyempurnakan kita terus menerus. Ini bagi orang yang mau belajar ya, bertumbuh di dalam Tuhan. Dikatakan saudara-saudara, firman itu menyegarkan jiwa. Ya. Jadi orang-orang yang hidup dengan firman Tuhan, jiwanya selalu segar. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada suatu pengharapan. Dia tidak menggerutu, dia tidak layu, dia tidak lelah. Walaupun dia berhadapan dengan banyak masalah, walaupun dia berhadapan dengan banyak tantangan, tetapi sukacita sorgawi tetap menyertainya. Maka dikatakan bahwa firman itu menyegarkan jiwa. Saudara, benar apa enggak? Nah, saudara-saudara, kita lihat Daud sendiri mengungkapkan itu di dalam Mazmur 23 ya. Dikatakan begini, ia menyegarkan jiwaku. Tuh, ya. Daud mengalami, saudara, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi saudara-saudara, Daud merasakan walaupun dia dapat tekanan dari bangsa-bangsa sekitar Kanaan, walaupun dia dapat tekanan dari Raja Saul ya, tetapi rohnya tetap penuh dengan kegirangan, jiwanya penuh dengan semangat, saudara. Karena apa? Tuhan yang mengisi hati pikiran rohnya. Jadi ia tetap mempunyai suatu pengharapan yang menyala-nyala. Jiwanya itu penuh dengan rasa segar, seperti juga akar-akar pohon yang tersentuh oleh aliran air. Maka pohon itu akan menjadi hijau dan segar dan berbuah banyak. Jadi sekali lagi, orang-orang yang hidup dengan firman Tuhan, jiwanya segar dan tidak merana. Dia tidak menangis, dia tidak kehilangan pengharapan, dia tidak banyak kecewa, tetapi dia akan dialiri oleh aliran sungai sukacita sorgawi. Ini luar biasa. Maka firman mengatakan, kalau engkau mendengarkan firmanku dan melakukannya, maka damai sejahteraku akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ada sukacita, saudara, ada kebahagiaan, ada pengharapan, ada cinta kasih. Itu ciri-ciri orang yang hidup dalam firman. Walaupun dia berhadapan dengan persoalan, dia tetap jadi pemenang. Ya, dia tidak kalah. Untuk itu mari kita jadi pemenang, artinya mari kita hidup dengan firman Tuhan setiap hari. Dan dikatakan juga, saudara-saudara, dikatakan peraturan Tuhan itu teguh. Teguh itu artinya kuat, saudara saya. Nah, kokoh. Untuk itu saya mengajak saudara untuk melihat Yesaya 55. Ya, Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-10 dan ke-11. Demikian firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur
dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikian firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jadi firman Tuhan itu kuat. Orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan jadi kuat, saudara ya. Sekali lagi, walaupun mungkin dia harus mengurus urusan rumah tangganya, perkantorannya, dan banyak masalahnya, saudara-saudara, dia tetap kuat. Ya, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan topangan, ya, kepada orang-orang yang bergaul karib dengan firman-Nya. Ya, dikatakan itu seperti tadi, hujan yang turun dia tidak pernah naik lagi. Dia selesaikan masalah bumi. Bumi yang tidak subur jadi subur kembali. Tumbuh-tumbuhan yang kering menghijau kembali, dan terus tahun-tahun tanam dan menuai akan terjadi. Dan Tuhan katakan bahwa firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, jadi artinya juga saudara-saudara, kalau kita bergaul dengan firman Tuhan, kita tidak akan disia-siakan oleh Tuhan. Justru kita akan dipakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Maka berfokus saudara kepada firman. Jangan berfokus kepada masalah. Jangan berfokus pada pikiran-pikiran negatif, tapi berfokuslah kepada firman Tuhan yang memerdekakan. Saudara-saudara, saya membacakan lagi dari Yesaya 48, saudara ya. Yesaya 48 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Itu hebatnya firman ya. Jadilah terang, jadilah benda-benda penerang, kemudian tuh bermunculan semuanya. Ya, jadilah pohon-pohonan, miliaran pohonan. Bahkan kita nggak tahu, ada yang belum kita kenal nama pohon itu. Binatang juga seperti itu. Ikan-ikan di laut. Allah hanya berfirman, semuanya tercipta. Ini dahsyat sekali. Ya. Jadi kalau orang mau tenggelam dalam kuasa firman Tuhan, dia akan bahagia. Akan dibahagiakan oleh kuasa firman itu sendiri. Nah, saudara-saudara, sekali lagi dikatakan bahwa oleh karena itu orang yang hidup dengan firman Tuhan, rohnya, jiwanya, fisiknya akan kuat. Rohnya kuat, jiwanya kuat. Fisiknya juga akan menjadi kuat ya, saudara-saudara. Saya akan bacakan dari kitab Ulangan, saudara ya. Ulangan 34 ayat yang ke-7. Ulangan 34 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ya, saya bacakan ya. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Umurnya udah 120 tahun, tapi kekuatannya tetap. Karena Tuhan menopangnya, karena dia bergaul karib dengan Tuhan ya. Kekuatan kuasa Tuhan dialami. Saya percaya saudara-saudara, kalau mungkin kita sakit-sakitan mulu, kita baca firman. Baca firman Tuhan, amini setiap perkataan firman Tuhan. Hayati, usahakan lakukan, penyakit akan kabur saudara. Karena apa? Kalau orang jiwanya sakit, rohnya sakit, pasti fisiknya sakit. Tapi kalau rohnya kuat, jiwanya kuat, fisiknya otomatis dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan yang sakit disembuhkan. Ya. Jadi kita harus percaya dengan firman yang adalah Allah, yang adalah pembebas, yang adalah pelindung, yang adalah gembala kita. Berpegang pada firman, kuasa mujizat pasti akan terjadi. Pertolongan terjadi. Ya. Jadi saudara, kalau saudara punya masalah, baca firman. Ya. Kalau saudara sedang menangis, kecewa, bersedih, baca firman. Firman akan memerdekakan kita. Ya. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Allah kita adalah Allah yang baik. Allah kita adalah Allah yang kuat. Allah kita adalah Allah yang memberikan damai sejahtera kepada kita. Baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi dikatakan juga dalam tema dengan hikmat Allah, ya. Pahami dan hidup dalam firman-Nya. Jadi otomatis kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kita diisi dengan hikmatnya Allah. Karena apa saudara? Karena Yesus adalah
Sumber hikmat, dia adalah hikmatnya Allah. Saya akan bacakan saudara dari 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-24, bahwa Yesus adalah hikmat Allah. 24 demikian. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi kalau kita bergaul dengan Yesus, pasti terempartasi kekuatannya. Kalau kita bergaul dengan Yesus, kita terempartasi dengan hikmatnya. Kita bergaul dengan Yesus, kita terempartasi dengan kasihnya, dengan damainya. Jadi saudara, jangan sia-siakan hidup ini di luar Tuhan. Tapi mari kita masuk di dalam hadiratnya setiap hari, bercinta dengan Yesus setiap hari, diperbaharui oleh firman Tuhan setiap hari. Baru kita akan mengalami di bumi seperti di surga. Dan kita baru melihat, oh itu kuasa firman, hebat kuasa firman ya. Nah itu saudara, mari kita masuk dan kita mengalami ya. Sekali lagi, orang yang hidup dengan Tuhan, ia akan hidup dalam hikmat ilahi. Ya. Orang-orang mungkin bingung menghadapi situasi keuangan, situasi sakit penyakit, situasi COVID seperti ini, tuntutan zaman yang begitu hebat, perkuliahan dan sebagainya. Kita dengar saudara, ya kan? Ada anak yang sampai dipukul orang tuanya karena belajar sampai mati. Hikmatnya nggak mengalir, ya. Ada orang yang seperti ini, dia merampok dan sebagainya. Padahal Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, ya. Jadi mari kita dekati Tuhan, ya. Kita bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Pasti hikmat Tuhan akan mengalir. Dia memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Dan dia selalu memberikan jalan keluar dari setiap pertanyaan, pergumulan dari anak-anaknya. Karena dia sangat mengasihi. Percayalah kepada Tuhan dan jangan bimbang. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dikatakan juga di ayat 9 dikatakan bahwa titah Tuhan itu tepat. Artinya tidak menyimpang, tidak ke kiri, tidak tersesat. Pasti tepat. Maka Yesus katakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Karena Yesus jalan yang tepat untuk diikuti. Ya, dia jalan yang lurus. Dia jalan yang bisa membawa kita kepada kebenaran. Dia jalan yang bisa membawa kita kepada sorga. Ya, maka ikuti Tuhan Yesus, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, orang yang hidup dalam firman Tuhan akan pertama memiliki hikmat, ya, hidup dalam kekudusan, memiliki kekuatan dan mampu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena hari ini saudara-saudara adalah hari perjamuan kudus sedunia dan pemberitaan Injil. Tidak mungkin orang, ya, tidak kudus mengikuti perjamuan kudus. Nah, orang yang kudus itu adalah orang yang bergaul dengan firman Tuhan. Tidak mungkin juga orang memberitakan Injil Kerajaan Allah tanpa dia membaca firman Tuhan. Ya, jadi sumbernya firman, gak ada yang lain saudara ya. Sumbernya firman. Jadi kalau kita tidak baca firman, makin hari hikmat kita makin hilang. Ya. Salomo itu orang hebat saudara, dia orang yang berhikmat. Tapi dia bersandar pada hikmatnya. Akhirnya makin lenyap. Beda dengan Daud. Daud ayahnya ini, walaupun hikmatnya gak sehebat Salomo, dia berpegang pada Taurat Allah. Taurat Tuhan siang dan malam dia renungkan. Karena itu adalah sumbernya. Jadi Daud tetap hebat, tetap kokoh. Kita juga seperti itu saudara-saudara. Ya, karena sekali lagi banyak orang jadi lesu karena situasi pandemi seperti ini. Banyak orang jadi lesu karena uangnya kurang, ya kan? Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia berjalan makin kuat dan dia berlari dan tidak pernah menjadi lelah. Dan dia terus bergaul dengan Tuhan. Dia memberitakan Injil Kerajaan Allah dan terus memberikan suatu pengharapan kepada banyak orang yang sedang mengalami kesulitan, ya. Baik saudara-saudara, biarlah lewat perjamuan kudus ini kita dikuatkan Tuhan untuk hidup dalam firman Tuhan setiap hari dan kita jadi saksinya. Jadi pemberita Injil Kerajaan Allah yang kudus dan benar. Tuhan memberkati. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita responi firman Tuhan dengan kita bernyanyi, ajar kami melakukan firman-Mu.
pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang bangkit berdiri bersama dengan gereja dan segala zaman dan tempat. Mari kita mengikirkan pengakuan iman yang rasuli dan dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Saudara, kita akan masuk dalam sakramen. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, tiba saatnya kami akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya Engkau berkati, Engkau yang mengambil alih seluruhnya. Kuduskan kami semua, kuduskan roti dan anggur. Terima kasih Bapa, biar kuasa darah-Mu menyertai anggur dan kuasa tubuh-Mu menyertai roti. Dan semua kuasa jahat yang berusaha mengganggu kami, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Bapa, Kau pimpin perjamuan kudus ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikian firman Tuhan. Arti perjamuan kudus. Pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. 1 Korintus 11 ayat 24. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia mengenakan darah dan daging seperti kita dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah, bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib supaya surat hutang dosa kita dipakukan kepadanya. Yang ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 17. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan yang haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama dihubungkan satu sama lain bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan sejati. Yang keempat, perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang ditunjukkan ke betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. 1 Korintus 11 ayat 25. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Yang kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. 1 Korintus 11 ayat 26, Matius 26 ayat 29. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus
di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Wahyu 19 ayat 9. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Pengujian diri. Untuk itu saudara, mari kita menguji diri kita memasuki sakramen perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan bait pertama, bait yang kedua majelis mempersiapkan meja perjamuan kudus. Kidung Jemaat 313, bait yang pertama dan kedua. Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya dan tidak dalam siasat gereja. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah kita melekat pada roti dan air anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Kita saling berjabat tangan, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus. Tubuh Yesus terpecah karena untuk pengampunan ampunan dosa. Tubuh Yesus terpecah tanda kasih Tuhan kepada manusia. Untuk itu, ambillah dan mengucap syukurlah. Ambillah dan berikan anak-anak Tuhan makan.
Ambillah. Saudara-saudara mengucap syukurlah kepada Tuhan karena tubuh Yesus ada di tangan kita. Untuk itu makanlah. Anggur yang tercurah ini adalah persekutuan dengan darah Yesus, dimeteraikan dengan darah Yesus. Darah Yesus tertumpah bagi keampunan dosa, tanda cinta kasih Tuhan kepada manusia. Untuk itu ambillah dan mengucap syukurlah. Ambillah dan mengucap syukurlah. Berikan anak-anak Tuhan minum. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan baik, karena Tuhan pengasih dan penyayang, banyak sabar dan berlimpah kasih setia. Ambillah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita boleh bersyukur pada Tuhan karena Tuhan baik, karena dengan darah Yesus kita diselamatkan. Kita percaya bahwa lewat perjamuan kudus ini berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi kita. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, ya sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan menerima berkat dalam perjamuan kudus ini. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan berikan persembahan perjamuan kudus. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 314, pujilah sumber hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Saudara, kita berdoa untuk syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami boleh merayakan perjamuan kudus. Untuk itu Tuhan, biar kami semakin hari semakin suci, semakin kudus. Hati pikiran kami semakin selaras dengan hati pikiran rohnya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami bisa semakin menyatu dengan Engkau. Dan kami boleh menjadi umat kudus yang benar dan jadi pemberita Injil Kerajaan Allah dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh majelis yang sudah melayani, organis, song leader, juga kameramen, pendoa-pendoa, semua orang yang terlibat dalam pelayanan, yang mendukung pelayanan ini semua Engkau berkati. Biar lewat perjamuan kudus ini kami semakin kuat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami semakin hidup dalam firman Tuhan, sehingga kami memiliki hikmatnya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami, kesembuhan dari Ibu Penatua Elis Butar-Butar yang dirawat di Rumah Sakit Awal Bros, Wisma Asri, kiranya Kau sembuhkan secara sempurna. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah yang hebat. Kami berdoa juga untuk kesehatan Ibu Sri Wahyuni Sutarno, Ibu Sumartilah Sukimin, Bapak Sutiman Simatupang, Bapak Welman Sihaan, Bapak Yohanes Simanjuntak, Saudara Ezra dan Wahyu, semuanya Engkau berkati, Engkau sayangi. Apapun masalah mereka Tuhan, Engkau angkat, Engkau bela perkara-perkara mereka, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sekali lagi, semua yang terlibat hari ini semuanya Engkau berkati. Berkati seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja, dari anak-anak sampai orang dewasa bahkan orang tua, supaya tidak terpapar oleh COVID-19. Dan Kau pelihara kesehatan mereka untuk mereka mengalami kesehatan ilahi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ekonomi mereka ya Tuhan, Kau berkati, supaya mereka ya Tuhan tidak hidup dalam kekurangan, tapi tetap hidup dalam kelimpahan. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Kuasa-Mu menerobos segala situasi. Kuasa-Mu sanggup menyelesaikan masalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kami berdoa untuk pos pelayanan Bali, untuk Engkau proses mengalami pendewasaan dari waktu ke waktu, sehingga menjadi jemaat dewasa dan mereka boleh semakin berkembang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat-jemaat GKO yang masih belum bekerja, Kau berikan pekerjaan. Yang sedang menangis, Kau berikan penghiburan. Yang sedang tidak rukun, Kau berikan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa supaya di GKO Kristus Raja ini banyak penyembah, banyak pendoa syafaat, banyak mujizat, terutama mujizat pertobatan. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap program-program kerja di GKO Kristus Raja ini Engkau berkati. Engkau yang mengambil alih karena Engkau yang menjadi raja di gereja ini. Terima kasih. Indonesia pulihkan dari segala bentuk krisis yang ada. Baik ya Tuhan, baik masalah politik, sosial, ekonomi, budaya, Engkau ambil alih ya Tuhan. Dan berkati Indonesia menjadi milik Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan Yesus, inilah kami juga berdoa untuk lingkungan kami. Kami meteraikan menjadi milik Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bekasi ya Tuhan, Engkau berkati supaya Bekasi menjadi lingkungan yang rukun,
lingkungan yang nyaman, lingkungan yang aman. Terima kasih Bapa, dan Roh Kudus-Mu bekerja untuk menjamah jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Persembahan syukur Jemaat. Allah Bapa telah mengaruniakan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya, dan Ia mengangkat kita sebagai anaknya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Dari Matius 6 ayat 31-33. Marilah kita muji Tuhan untuk persembahan ini dari Kidung Jemaat 378. Ingatlah, ingatlah. Syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Doa persembahan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita mewartakan. Mari kita mewartakan dengan hati yang tulus, bawa kabar sukacita yang difikirkan
Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mewartakan segenap firman Tuhan. Walau banyak halang rintang, jangan sampai menyerah. Marilah tetap setia memegang kehendak-Nya. Kelak kita menerima kehidupan yang kekal. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.